Setelah membahas div di video sebelumnya, kita masuk ke video selanjutnya. Materi selanjutnya ini ada hubungannya dari apa yang setelah saya pelajarin, kita pelajarin ya, bukan saya pelajarin, kita pelajarin di materi sebelumnya. Kalau di sini kita masuk ke kelas. Oke, nah pada kelas ini adalah sebuah atribut ya, kelas itu atribut. Jadi kelas atribut ini bisa digunakan sebagai memberikan nama kelas pada elemen HTML yang kita buat gitu loh. Dan kemudian penggunaan dari atribut kelas ini biasanya digunakan untuk sebuah styling ya, untuk styling gitu. Terus penggunaannya bisa juga untuk memanipulasi di JavaScript gitu ya. Jadi ada banyak lah pergunaan untuk dari kelas ini gitu. Contoh, kita langsung ke contoh aja gitu ya. Kalau di sini stylingnya diberi nama pada kelas div gitu ya. Jadi div ini dalam pengelompokan city gitu ya. Yang ini juga diberikan nama kelas city, kemudian kelas city juga. Nah, kalau tidak salah ini sudah saya bahas sebelumnya, sudah saya spill di video sebelumnya mengenai div. Kalau kita mau membedakan nama ini bisa banyak cara. Kalau nggak kelas menggunakan ID, dan yang ketiga bisa menggunakan inline CSS per masing-masing pembungkus div ini. Jadi beda-beda ya, banyak cara untuk bikin suatu styling pada CSS, ada HTML ya, sama kita juga bisa menggunakan ID nanti selanjutnya gitu ya. Untuk kali ini kita bahas menggunakan kelas gitu. Oke, kita langsung contohkan aja nih. Kita buat file baru di sini. Namanya class.html. Kita silang aja ya, kita close aja. Terus kemudian kita buat struktur dari HTML. Namanya class HTML ya di title-nya. Class HTML. Oke. Terus kita tampilin dulu ya. Kita munculin dulu nih. Oke, kita bungkus. Oke. Kita bungkus ya, langsung kita buat H1 kayak video sebelumnya, kita buat judul dan paragraf deskripsinya apa gitu ya. Judul 1 atau judul A ya, biar beda sedikit ya. Terus ada paragraf, loremnya kemarin 30 ya kalau tidak salah ya, biar sama gitu. Oke, kemudian ada div yang kedua, itu ada H1 judul B. Kemudian ada di paragrafnya itu lorem 30. Satu lagi itu kita bikin H1 lorem kok lorem lagi sih, judul C, paragrafnya apa, itu lorem 30 juga. Oke. Nah, kalau membuat kelas atribut itu di mana? Kita buat sebuah kelas di dalam pembungkus div pembuka, terus kita beri nama. Kelasnya itu apa? Biasanya penamaan kelas ini berdasarkan nama kontainer itu kita mau buat apa gitu, sebagai penunjuknya gitu, sebagai nama dari kontainer itu gitu. Kalau di sini apa ya? Nah, biasanya di sini kan kalau diberi nama itu sesuai dengan nilainya atau notesnya gitu. Terus juga kalau dalam contoh yang ini dia berikan nama note. Artinya kalau di contoh ini merupakan sebuah catatan penting gitu loh, karena kan di span juga gitu. Oke. Kalau kita mungkin contohnya per kontainer ini aja. Ini namanya nanti misal kontainer 1 ya kan, kontainer 2, kontainer 3. Kita buat aja langsung. Cara pembuatannya ingat, ini div pembuka dan ini div penutup. Kita kasih di div pembuka style, kok style sih, itu kan kita buat CSS ya, sorry. Kita buat kelas namanya container A misalnya gitu ya. Yang kedua di div pembuka. Nah, kalau di div penutupnya tidak ada ya, jangan salah nanti peletakannya. Di sini juga kita buat kelas container B, kemudian di sini ada kelas lagi container C. Sip. Kita beri styling. Nah, kalau udah kayak gini, kita nggak perlu lagi buat styling di inline. Kita misalnya mau buat ini di stylenya di sini, kita backgroundnya satu-satu lagi gitu. Misalnya tadi alis dulu. Ini nggak kelihatan banget warnanya ya.
nih. Jadi satu-satu lagi gitu. Oh, kita nggak perlu, kita bisa pisahkan gitu ya. Kita bisa pisahkan file CSS seperti yang video yang sudah pernah kita buat di CSS seperti ini, atau kita buat di HTML langsung. Ditambahkan style. Ini karena kita memang sebelumnya belum pernah ya membahas tentang CSS sepenuhnya gitu. Jadi kalian abaikan aja gitu. Ikutin aja dulu apa yang dipelajarin ini. Karena kalau tidak ngerti CSS juga bingung gitu. Apa sih ini, nggak buatnya di sini, kenapa buatnya ini gitu loh. Jadi memanggil kelas itu ada caranya, tidak bisa div seperti kemarin. Kita panggil nama kelasnya, nama kelas pertama apa? Container A. Tapi tidak seperti ini teman-teman. Kalau memanggil kelas itu kita harus kasih titik di depan nama kelasnya. Titik. Nah, seperti ini, titik aja gitu. Lalu kita kasih background color apa nih? Antique white lagi boleh. Terus kita buat lagi, jangan lupa titik container B ya. Kita kasih background color itu aqua gitu. Satu lagi namanya container C. Container C background colornya, maaf typo, itu apa ya, ini boleh deh. Nah gini ya teman-teman ya, ini nanti kalau dibahas kita pembahasan CSS ini bisa kita pisahin, kita nggak perlu buatnya di sini gitu ya. Nah terus kemudian ini juga kita bisa pisahin. Kalau kita buatnya inline CSS kan jadi panjang tuh, nanti di pembuka div ini kita bisa kasih warna di sini misalnya jadi putih ya, color textnya ya. Ini kalau teman-teman belum tahu propertinya apa aja ya diikutin dulu aja. Misalnya jadi white. Nah jadi kan teksnya warnanya jadi putih nih gitu. Jadi kita sudah enak nih kalau buatnya pakai kelas. Dan di kelas ini kita ibaratkan memberi nama pada kontainer kita. Jadi kalau kita mau styling dari kontainer kita tinggal panggil nama kelasnya aja. Jadi artinya hanya yang kontainer bernama kelas itu yang kita ubah gitu ya, kita styling gitu. Mau kita manipulasi juga di JavaScript nanti fungsinya ada gitu. Terus kita lanjut, ini sudah ya, ini city juga sama nih contohnya. Oke, ternyata kita duluan ya daripada materinya. Oke, apa-apa ini sudah dibahas. Multiple class, iya sama ini ya. Kalau ini misalnya dia mau satu div itu ada dua kelas, teman-teman. Kayak di sini ya contohnya, ada kelas city dan kelas main. Dia cuma dipisahin dengan spasi aja. Terus pembuatannya juga sama gitu ya. Nggak perlu digabungin juga boleh. Di sini tambah main misalnya. Atau mau dipisah juga boleh gitu. Karena kalau dipisah ini biasanya ada keperluan lain ya, ada fungsi lain, ada kasus lain gitu. Contohnya kalau kita buat di kontainer A ini kita mau tambah main. Kalau di main ini kita kasih kelas baru .main. Apa ya? Misalnya kasih border boleh deh. Oke, kemarin ya kita buat ya border 1px solid black. Nah, sama kan ya teman-teman ya? Gini aja nih. Jadi dia bisa dua kelas. Gini, tapi biasanya dibuatnya pada kasus tertentu ya. Oke, kita lanjut. Ini different case, ini sudah kita masuk. Nah, juga bisa dibuat menggunakan untuk JavaScript gitu. Tapi ini nanti dulu ya, ini udah ke levelnya udah beda, kita bahasnya nanti. Nah, ini nanti teman-teman agak susah mengertinya kalau belum bertahap secara belajar. Ingat teman-temannya, sekali lagi saya ingatkan kalau belajar itu pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Kemudian teman-teman harus belajar step by stepnya sesuai mungkin roadmap. Karena juga kalau kita sudah nanti masuk ke tahap berikutnya, lebih enak, kita sudah paham di materi dasarnya. Jangan sampai kita balik lagi. Jadi kita belajar nggak teratur teman-teman. Kalau kita belajar teratur itu kita enak, apapun kasusnya kita paham. Hanya kita lebih mudah lagi lah gitu. Kita tinggal poles lagi, kita tinggal mengatur logika kita lagi sesuai kasus yang kita hadapin gitu loh. Oke, cukup ini ya. Kemudian di sini coba kita isi yang ini ya, submit answer.
kita disuruh membuat style section, membuat kelas selector bernama special. Berarti buat kelas special. Ingat, kalau buat di style CSS kita kasih titik, kasih nama special. Jangan lupa kurung kurawal. Di sini juga tutup kurawal. Tambahkan color property with dengan value blue. Oke, color belum diklik. Color blue gitu ya. Kalau kita submit nih kayaknya udah benar ya, special class. Oke, benar. Oke, cukup ya materi kelas hari ini. Pada video ini kita sudah membahas kelas gitu ya. Tetap semangat. Terima kasih.